Selamat siang teman-teman. Ini kenalin saya Ferdinand yang punya channel pengen ngobrol hal yang tabu nih di masyarakat yang biasa masih tabu lah. Tapi kalau ngobrol sendiri kan kayak orang gila ya. Jadi gue ngundang teman-teman yang kapasitasnya memang boleh lah ngomongin ini. Jadi bisa diperkenalkan Bapak dan Ibu siapa? Iya, pakai Anda Bapak berdua. Ibu ya. Ya, halo semuanya. Ya, kenalin nama gua Franz. Nah, ini Halo, istri gua. Novita. Ya, namanya Novita. Nah, kita berdua ini kita praktisi ya di dunia asuransi. Ya, praktis sudah hampir di 7 tahun ya. Ya. Ya, 7 tahun kita di bidang ini. Ya, dan kebetulan kita say thank you juga ya buat Koko Ferdinand ya. Wah, nama aslinya kesebut ya. ya buat Koko ya yang udah ya ngajak kita lah, kita ngobrol bareng soal ini. Ya, mudah-mudahan goals akhirnya banyak orang mungkin bisa terinspirasi gitu ya, terbuka juga pikirannya gitu. Dan lebih memahami. Iya. Oke. Ya pokoknya kita di sini mau ngobrol santai, bukan ngobrol siapa yang lebih pinter, di luar sana ada yang lebih bodoh, enggak. Emang mau ngomong santai aja karena insurance itu kan balik lagi di Indonesia tuh masih sedikit lah. Kalau kita ngomong penggunanya juga masih sedikit, knowledge-nya, pengetahuannya tentang asuransi juga masih sedikit banget. Nggak semua orang tahu lah ya, maksudnya jadi momok yang menakutkan. Bahkan untuk sebagian orang kayak dulu om gue ya kalau di ngomongin asuransi, ditawarin asuransi sama temennya, lu mau nyumpain gue mati gitu loh, sampai seliar itu gitu. Maksudnya kayak nyumpain mati gitu. Somehow gue juga mikir kayak beliin nyokap asuransi tuh apa iya gue nyumpain emak gue mati, karena pernah dengar omongan itu kan dari om gue kan gitu. Tapi ya ini hal yang ini nih balik lagi mungkin akan ada pro kontranya, tapi kita ngobrol aja, jadi nggak ngomong dari sudut pandangnya mereka doang. Kita ngobrol dari sudut pandang gue nih, orang-orang yang kita anggap aja gue tuh buta asuransi, walaupun nggak buta-buta amat ya. Nah, jadi pertanyaannya nih buat kalian, orang itu harus ada asuransi apa enggak? Harus punya asuransi atau enggak? Sebenar-benarnya deh, sejujur-jujurnya kalian nih. Di luar dilepas kalian itu agent atau bukan, tapi bawa knowledge-nya, tapi tinggalin perusahaannya ya. Asuransi itu dibutuhin apa enggak, Pak? Nah, coba. Sebenarnya asuransi itu dibutuhin apa enggak, itu balik lagi ke masing-masing dirinya gitu. Sebenarnya asuransi itu enggak masuk ke kesehatan semua gitu ya sebenarnya ya. Di kehidupan kita biasa pun kita juga ada asuransinya. Contoh, rumah. Kita kan pasti malam-malam itu kita pasti kunci dong malam. Nggak mungkin tuh pintu kita buka atau kita nggak kunci dong. Perasaan juga rasanya deg-degan kan. Sama yang ngundang maling masuk ya. Sama nyamuk. Iya, sama nyamuk. Sama nyamuk. Nah, terus makanya kenapa mesti kita beli kunci ataupun pagar kita gembok. Nah, itu kan sama aja kita mengasuransikan, menjaga. Sebenarnya kan asuransi itu menjaga gitu. Jadi bukan masuk ke kesehatan semua sih sebenarnya kalau asuransi itu. Kehidupan juga ada asuransinya sebenarnya. Ya bahkan kayak beli mobil kalau nyicil ada asuransinya gitu-gitu ya. Kayak sebenarnya asuransi itu kayak sesimpel kita lagi kita ngelihat ada orang di jalan gitu kan, mungkin dia naik motor nggak pakai helm. Terus kita ngingetin dong, ya kan, Koko Cici helmnya tolong dipakai gitu kan. Tapi kan cenderung diomelin biasanya. Gitu kan, ngapain lu urus urusan gue gitu kan. Gitu ya. Tapi sebenarnya helm itu ya sebenarnya itu bentuk satu asuransi, karena kita tahu ada resiko lah ya. Iya, ada resiko yang kita akan hadepin. Sebenarnya gitu. Berarti kita bisa dibilang mindahin resikonya ke perusahaan asuransi. Ya, kita mengalihkan gitu kan. Kita oper lah. Tapi pertanyaannya nggak semua orang kena resiko itu. Iya dong, maksudnya kita udah bayar, nggak gua pakai juga nih ujung-ujungnya nih, sampai bahkan ada yang 10 tahun bayar nggak pernah pakai sama sekali. Sebenarnya kan lu kayak ngempanin perusahaan asuransi doang. Ibaratnya gitu dong. Itu uniknya. Justru itu uniknya. Jadi di mana kalau misalkan kita mikir itu kita ada asuransi, rasanya kan lebih aman. Jadi kita mau kemana juga
oh iya tenang aja, gue nggak akan ribetin yang lain gitu. Gue nggak akan kutak-kutik keuangan gue atau tabungan yang udah gue kumpulin gitu. Jadi lebih aman aja sih sebenarnya ya. Walaupun nggak kepake. Walaupun nggak kepake kan namanya kita misalkan gimana ya, kalau yang namanya punya asuransi itu kan bukan harus dipakai. Tapi kita kalau beli untuk ngejaga kan nggak apa-apa. Gitu ya, amit-amit jangan sampai kepake juga. Cuman kan untuk menjaga kan nggak apa-apa sebenarnya. Berarti balik lagi kalau pertanyaannya apakah semua orang harus punya asuransi? Punya. Tapi kalau untuk orang-orang yang tanda kutip nih, income-nya belum seberapa besar. Kan sayang nih, misalnya gaji masih di bawah UMR. Mereka beli asuransi, ya soalnya asuransi juga nggak ada yang murah ya kayaknya. Tapi gue nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu karena asuransi gue sendiri kayaknya udah 1 juta kan gitu kan, 1 juta ke atas lah rata-rata orang sekarang. Kayaknya asuransi udah nggak ada yang kayak cuman 300.000, 500.000 kan kayaknya udah nggak ada. Kayaknya ya, balik lagi bukan kapasitas gue nih, tapi kayaknya udah nggak ada. Sedangkan kan kalau mau ngomong harusnya kan ada hitungannya nggak sih berapa persen? Kan gini, kalau orang nabung ada hitungannya berapa persen nih dari penghasilan gua, investasi berapa persen nih dari penghasilan gua. Nah, mereka harus peta-petain tuh duitnya tuh. Nah, kalau asuransi itu sebenarnya ada persentase sehatnya nggak sih, di angka berapa dari dia punya income? Ada rumus gitunya nggak sih, atau udah feeling gua aja nih gua mau beli yang berapa gitu? Karena balik lagi kalau ngomong persentase itu ada kan arahnya misalnya gaji 3 juta. Terus berapa persennya misalkan 5% dari ini, berarti kan berapa duit? Ya kan, cuma 150.000. Sedangkan nggak ada asuransi yang 150.000 gitu, udah nggak ketemu gitu kayaknya ya. Kayak gitu, itu kayak gitu gimana? Nah sebenarnya balik lagi sendiri ya, maksudnya balik lagi pengertian premi murah apa nggak sebenarnya tergantung tujuannya. Gitu kan, tergantung tujuannya sebesar apa, gitu ya. Kita ambil contoh, ini gue pribadi sih ya, gue pribadi nggak tahu bener apa enggak gitu kan. Tapi pada waktu pertama kali gue kerja, gitu kan, gue itu sesimpel waktu itu kan gini, gue ada orang approach gue gitu kan soal insurance dan gue cukup menolak. Kapan nih? Gitu kan, itu tahun 2000. Umur berapa deh? Jangan ininya deh. Tahun 2007 ya kalau nggak salah ya. 2007 itu berarti tahun. Umur berapa ya? 21 tahun. Ya 21-22 lah ya kayaknya ya. Ya 21-22 gitu ya. Itu pertama kali kerja. Waktu itu kita kerja gaji itu sebulan itu hampir kayaknya cuma 600.000 ya kalau nggak salah. Ya. Nah waktu itu kita di-approach soal insurance gitu ya. Yang preminya? Coba tebak. Kira-kira gue ngambilnya yang berapa? 600.000 mungkin 100-200.000. 100-200.000. Nah ya kebenaran waktu itu gue ngambil yang 500.000. Anjay, berarti sisa 100.000 dong. Benar, sisa 100.000 gitu kan. Bagaimana cara lu bertahan hidup? Tapi bukan soal bertahan hidupnya, tapi kenapa gue ngambilnya, gitu kan. Nah waktu itu gue sempat diomongin satu hal yang cukup masuk akal buat gue, gitu ya. Gue ditanyain kayak gini, selama kita hidup nih dari kecil sampai gede, gitu kan, kita lebih banyak minta apa lebih banyak ngasih sama orang tua? Dan gue pribadi jawab gitu kan, gue bilang gue lebih banyak minta. Nah sekarang lu udah kerja, lebih banyak ngasih apa masih minta? Gue belum bisa ngasih banyak. Betul, ya kan? Gue udah nggak minta. Tapi udah nggak minta, gitu kan? Belum bisa ngasih banyak. Waktu itu kan karena gue bergerak waktu itu sebagai marketing ya, kita di otomotif, gitu kan? Terus dia bilang lagi, gitu kan? Sekarang kita udah gede. Kalau sampai kita yang sakit, akhirnya balik jadi orang tua kita yang repot di masa tua dia, yang harusnya sekarang hidupnya mungkin sudah lebih tenang. Harusnya nikmatin hidup doang. Betul. Tapi gara-gara kita sakit dan kita nggak siapin ini, akhirnya mereka lagi yang repot. Menurut lu fair nggak? Tapi kan Pak, kalau balik ke situ kan chance untuk orang sakit kan nggak yang lu nggak setiap hari sakit gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Tapi kan kalau ngomong persentase pasti lebih banyak sehatnya daripada sakit. Tentu kan bukan soal sakit, bukan soal meninggal, bukan soal apanya. Tapi yang gue proteknya adalah gue nggak mau ngeliat emak bapak gue susah gara-gara gue. Jadi gue melihat hal itu dan gue mulai berpikir lagi, maksudnya ya udah. Yang pertama waktu itu pas kita masih kerja pun kan gue masih tinggal sama orang tua.
Oke, makan masih di provide, ya. Listrik nggak bayar, tempat tinggal nggak bayar, NT nggak bayar, gitu kan? Ya gue berpikir kenapa gue nggak coba untuk dapetin lebih banyak. Either gue ngelakuin sesuatu, jualan yang lain atau kayak gimana gitu kan? Tapi akhirnya memang ketika kita ada kebutuhan juga pasti kerjanya kan juga jadi lebih naik. Oke. Nah akhirnya itu yang gue ngambil keputusan pada saat itu gue ngambil insurance. Itu asuransi pertama lu? Asuransi pertama gue. Masih ada? Masih. Oh iya? Masih. Oh, preminya masih bayar? Masih. Oh, 500.000? 500.000. Nggak naik-naik? Enggak. Berarti waktu itu 600.000 lu bayar asuransi 500.000, 100.000 bagaimana cara lu hidup? Fine. Nah, karena lu marketing. Iya karena kan based on commission. based on commission gitu kan. Berarti kan makin kerja gue makin rajin. Oke. Ya kan gue makin mungkin lebih sering ketemu orang lebih banyak atau gue lebih kayak gimana pasti akan dapat lebih banyak. Tapi gue percaya sih. Kan niatan gue baik ya. Sama nekat ya. Ya dong, gue nggak mau ngeliat mak bapak gue susah gitu kan. Gara-gara gue niatan gue baik nih. Gue percaya pasti ya Tuhan juga kasih berkat. Oke. Tapi kalau contoh, sebenarnya pengertian nekat itu kan kalau gue nggak berani kerja. Udah nggak kerja, lu ambil gituan. Udah gue ngambil begituan, gitu kan, gede bacot doang, gitu kan. Terus gue nggak berani kerja, itu gue nekat. Iya sih. Bener dong. Iya bener. Ya, tapi kalau memang gue berani kerja, gitu kan, ya nggak, ya si Tuhan pasti dibukain jalan. Dan terjadi. Pandangan gue ya puji Tuhan Tuhan sekarang nggak tutup kan, masih ada gitu. Gitu. Oke. Tapi memang balik ke sono sih. Bro. Baliknya maksudnya? Maksudnya baliknya ke sana. Jadi bukan soal preminya murah apa enggak, bukan soal kayak gimana apa enggak, tapi ya di balik itu sih. Karena kalau orang ambil asuransi itu sebenarnya soal cinta sama tanggung jawab. Mindsetnya berarti? Iya, soal cinta sama tanggung jawab. Cinta sama diri sendiri keluarga. Atau sama keluarga? Cinta keluarga. Iya, karena kan lu udah mati, udah lu nikmatin juga anyway hidup ya kan? Duitnya gitu maksudnya. Tapi kan kehidupan orang yang ditinggal kan tetap berjalan gitu. Oke. Ya kan? Tanggung jawabnya di situ ya. Iya, tanggung jawab. Karena ngambil insurance tuh nggak gampang ya. Menurut gua karena lu nggak nikmatin, lu nggak ada gitu kan. Gue bilang nggak setiap hari harus lu sakit. Keluarin duit untuk itu gitu kan. Makanya orang yang ngambil insurance itu sering kita bilang juga love letter. Iya. Kayak orang bayar Netflix, bayar Spotify ya dia nikmatin. Day by day. Iya. Insurance kalau bisa jangan nikmatin, karena kalau nikmatin berarti lu sakit, benar. Iya. Maksudnya lu sebagai agent juga doain kalau bisa lu jangan sakit gitu ya, supaya kita malah doain dia nggak sakit. Kita malah doain supaya orang itu tuh sehat terus. Usahanya juga berkembang. Karena kalau dia udah sakit, gitu kan, seandainya nanti kan insurance sendiri kan juga industrinya kan bertumbuh ya, industrinya bertumbuh, produknya juga bertumbuh, gitu kan. Pada saatnya nanti misalkan contoh kalau dia udah sakit dia mau upgrade juga malah akan jadi ini kan nggak bisa. Maka kita akan doain mereka tetap sehat. Oke. Tetap maju usahanya ya. Nah ini gini. Jadi gue tuh sebenarnya kan temen nongkrong lah, temen main lah. Waktu itu sempat kenapa akhirnya gue undang, kita tuh sering kali ngobrol, terus ternyata manfaatnya di obrolan itu banyak. Akhirnya nggak kesebar ke publik, cuman tongkrongan doang. Sayang, padahal tongkrongannya isinya itu doang kan, nggak mungkin lu namanya tongkrongan tuh nggak mungkin tiba-tiba ada orang baru tiap hari datang kan juga nggak mungkin. Kita juga belum tentu nyaman apa. Tapi kan maksud gue obrolan ini sayang nih nggak ke-publish keluar. Makanya kenapa gue bikin ini ada lah. Dan waktu itu lucunya, jadi teman gue agen asuransi tuh banyak pak, dari berbagai macam perusahaan. Company lah ya. Bahkan asuransi gue pun bukan dari lu, tapi lucunya dia pernah nyebut ini, akhirnya gue mengundang dia ke sini. Ya nggak bisa semua orang juga beli. Bahkan orang kaya yang kaya banget pun nggak beli. Padahal kan kalau dulu gue pernah dengar gini, orang kaya juga mau diskonan, orang kaya juga mau dibayarin. Benar. Nah tapi lu pernah sebut nih ada orang kaya yang nggak mau beli asuransi gitu. Nah berarti pertanyaan gue selanjutnya nih, siapa orang yang nggak perlu beli asuransi? Kalau pertanyaannya itu, gitu kan, ya balik lagi tadi, orang kaya banyak, ya orang kaya yang pintar juga banyak, ya. Tapi orang kaya yang bijak juga ada. Kalau gue percaya orang kaya yang bijak dia pasti akan punya asuransi. Karena kan ini literasi keuangan ya.
gitu kan, lu mengalihkan resiko. Contoh misalkan kita tahu kita depan resikonya sesimpel kita misalkan contoh resikonya di depan bisa ada kehilangan uang puluhan miliar, ratusan miliar, dan kita cuma bayar insurance sejumlah sekian, gitu kan, yang nominalnya cuma berapa persennya doang. Berapa persennya? Ya kan, tergantung umur, tergantung macam-macam ya, gitu ya. Kita nggak bisa ngomong di sini. Tapi yang paling pasti, ketika kita tahu resikonya begitu besar dan kita mengalihkan dengan jumlah yang begitu kecil, gitu kan, kenapa kita nggak lakuin? Gitu ya. Tapi pada praktisnya gitu kan maksudnya Doi, kadang-kadang ada orang yang memang memilih nggak punya asuransi. Karena? Ya mungkin idealismenya dia atau mungkin traumanya gitu kan. Ya nggak seperti yang tadi lu bilang di awal gitu ya soal paradigma orang mengenai asuransi itu kayak gimana gitu ya. Tapi ya pada akhirnya tadi yang nggak perlu beli asuransi itu orang-orang yang nggak bijak lah ya. Tapi nggak bisa dibilang bijak juga sih. Gini, kalau misalkan yang memang nggak, misalkan contoh, misalkan memang yang dalam artian pengertian keuangannya yang nggak begitu bagus gitu kan, pemerintah kan sebenarnya menyediakan BPJS. Betul. Gitu kan. Ya tapi walaupun juga banyak yang menyalahgunakan sebenarnya. Ya pengertiannya. Walaupun dan pelayanannya pun juga nggak oke lah. Iya. Next time-nya lebih gila untuk dilayani gitu. Tapi kalau mau bilang om gue tuh banyak duit pak, keluarga gue paling kaya itu dia, tapi dia nggak mau punya asuransi. Nah itu nggak masalah. Sebenarnya dia menjadikan, maksudnya gini loh, kan kita tahu ada resiko di depan, gitu ya. Tinggal kita mau pilih dong, kita mengalihkan itu ke perusahaan asuransi atau mengalihkan ke hasil kerja keras kita yang udah puluhan tahun kita bangun. Ya, dalam artian bentuknya tabungan lah, properti lah, gitu kan. Nah, kita mau ngalihin kemana? Kalau nggak percaya asuransi, berarti kan kita mengalihkannya ke hasil kerja keras kita, atau kita mengalihkannya ke orang tua kita, atau kita mengalihkannya ke orang-orang terdekat kita, gitu kan. Nah, kita mau tipe yang seperti apa aja. Kalau memang contoh mereka nyaman dengan itu, gitu kan, ya kita berusaha mengedukasi, karena ketika lo alihkan ke sini ya ini akan lebih enak sebenarnya dibanding kita alihkan ke sana. Walaupun sama-sama enak nih, perusahaan asuransi kan dapat duit terus, lu bayarin terus setiap bulan. Gitu. Betul. Sama-sama enak dong. Ya iya. Iya benar. Everybody happy lah ya. Everybody happy. Jadi sebenarnya orang yang nggak butuh asuransi itu sebenarnya orang yang sakit, karena orang sakit udah nggak bisa beli. Udah nggak bisa beli. Orang sakit dia punya uang banyak, tetap nggak bisa beli. Karena asuransi juga bisa menolak. Ya. Gitu. Jadi mumpung lagi sehat, ya ada uang, monggo. Tapi kan balik lagi, tapi kalau untuk kayak yang tadi ya orang-orang yang penghasilannya belum besar gitu, mereka, nih ada saran nggak dari kalian nih yang udah lama di dunia asuransi, orang-orang yang masih di bawah UMR, terus mereka nggak punya proteksi, karena kayak gini, kalau ngomong resiko kan ya semua orang ada resiko, walaupun banyak juga orang yang kayak nenek gue meninggal nggak sakit, udah meninggal aja gitu, 1 hari setelah Imlek udah bye gitu, di Imleknya masih masak kok, masih cucu semua datang gitu-gitu, tapi besokannya udah pergi gitu, nggak ada sakit-sakitan, nggak ada nyusahin lah, nggak ada drama-drama keluarga gitu. Tapi satu hal yang gue tahu yang udah pasti terjadi di dunia ini kan kematian ya. Pasti. Nggak ada yang nggak mati, kecuali ya Edward Cullen, itu pun cuma di film Twilight. Nah kan, tapi maksud gue semua orang yang pasti itu mati. Pasti. Sakit belum tentu, mati itu pasti. Maksudnya, tapi nggak juga sih orang. Sebenarnya sakit ada juga pasti. Orang hidup, nggak mungkin orang selama hidupnya nggak pernah sakit juga nggak mungkin gitu. Mungkin rasionya apa, intervalnya jarang atau apa. Kalau mati kan sekali doang udah kan, sekali udah nggak bisa mati lagi gitu. Nah jadi apa sarannya untuk teman-teman di luar sana yang income-nya masih kecil? Ini kita ngomong orang ini nggak anti deh, dia tahu gue butuh nih, serem juga ya gini-gini. Tapi gimana caranya supaya teman-teman yang penghasilannya masih rendah ini bisa punya asuransi? Ya, atau enggak gimana deh ngakalinnya supaya lu nggak punya uang untuk beli asuransi, tapi terus gimana? Apa penting lu jangan udah susah jangan sakit deh gitu kan? Ya. Kasihan gitu. Iya. Lu nggak bisa pilih-pilih gitu sakit apa enggak. Di dalam asuransi itu sendiri kan dia terbagi beberapa kategori ya. Jadi ada untuk jiwanya, untuk kesehatan, untuk sakit kritis dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang memang mau punya asuransi tapi budgetnya terbatas, ya paling nanti disesuaikan. Misalkan contoh
yang untuk warisan ini kan sangat penting karena kan kita hidup itu pasti ada kematian. Oke. Kita kan juga maunya kan sehat, panjang umur. Iya. Cuman kan kalau Tuhan udah berkehendak kita nggak pernah tahu gitu. Jadi yang kita siapin yang secukupnya dulu aja gitu dan bisa diatur sebenarnya. Jadi misalnya saya mau warisannya dulu sama yang rumah sakitnya mau pakai BPJS juga nggak apa-apa. Yang penting ada warisannya ini. Jadi dikombinasi gitu dulu. kan. Mungkin Atau kalau buat ambil yang yang meninggal doang gitu. Iya. ya, jadi- mungkin yang kesehatannya kan kalau nambah kesehatan pasti kan jadi lebih tinggi Iya. gitu kan. Dia disesuaikan aja, Sesuaiin diobrolin. dulu. Jadi sebenarnya keterbukaan sih ya, keterbukaan. Gue maunya kayak gini loh, gue maunya kayak gini. Gue cuma punya budget sekian loh Iya, gitu. nah. Kalau mau mungkin nggak semua orang ngerti maunya apa. Iya. Karena mereka taunya asuransi itu mahal, apa segala macam Iya. ribet. Mungkin gue cuma punya budget segini, kira-kira gue bisa nggak punya asuransi? Ya. Gue cuma punya 300.000 nih, bisa nggak gue punya asuransi? Bisa aja. Bisa. Bisa Zaman aja. sekarang. Bisa aja. Tapi UP doang. Ya paling begitu. Iya. Teman-teman nih kalau yang nggak tahu UP itu Uang apa tuh? pertanggungan lah. Uang Itu uang pertanggungan. pertanggungan. Kayak warisan lah ya, warisan. Warisan. Uang Jadi pertanggungan. Ya jika kita meninggal ada sejumlah uang yang diserahkan untuk keluarga kita, untuk orang tua atau pasangan kita yang masih melanjutkan hidup gitu. kalau Atau untuk kayak untuk biaya kubur juga kan perlu uangnya Lagi, gitu. Nah iya. jadi kita meninggal pun nggak nyusahin orang tua atau Iya, iya. keluarga kita gitu. oh berarti kalau tadi pertanyaannya siapa yang nggak butuh asuransi, orang yang sebatang kara ya? Enggak juga. Dan lu mau tinggal dengan siapa warisannya? Ya karena orang gini deh. Ya dong, ya dong. Karena gini. Iya, masuk akal, masuk akal. Sebatang kara nggak punya orang tua, nggak punya Iya. kakak, nggak punya adik. Iya. Terus buat siapa? Lu beli proteksi UP, uang pertanggungan buat siapa? Ya, kita nggak tahu, mungkin orangnya juga nyampe ke tahap yang memang pengen berbakti buat sesama gitu kan. Ya, Itu bisa dikasih orang lain? kayaknya mau dituin ke ini juga bisa. Oh, bisa ya? Iya. Iya. Nih, Kalau ini, pengen bermanfaat buat orang lain lagi ya. iya. Gitu. Nggak nih kalau ngomongin asuransi tuh seru ya. Cuman gue sih nggak anti. Gue pribadi gue punya asuransi. Tapi gue anti sama agent-agent yang terlalu overpriced sama insurance. Maksudnya ya gue tahu semua orang ada resiko minimum meninggal, tapi kan di luar sana banyak loh teman-teman yang mau beli uangnya nggak cukup, dia punya kebutuhan lain. Kalau dibilang ya gue buat makan aja masih tarsok gitu. Terus ini harus beli asuransi yang nggak bisa langsung direct gue nikmatin gitu-gitu. Gue nggak anti sama asuransi, tapi banyak orang-orang yang di luar sana yang tadi gue bilang agent-agent yang menjerumuskan orang harus beli, terus kalau nggak belinya nggak sesuai dengan kemampuan dia dipaksa, akhirnya ntar ujung-ujungnya nggak bisa bayar di depan buat apa, atau enggak dia yang paling parahnya dia merendahkan orang-orang yang nggak beli asuransi, goblok-goblokin lah ibaratnya gitu ya, walaupun gue pernah goblok-goblokin orang sih gitu, yang nggak beli asuransi gitu, karena gue lumayan keras lah, tapi seru ngomong asuransi banyak banget, gue pengen bahas satu-satu, cuma mungkin waktunya juga kan terbatas nih, nanti lu jam 12 harus cabut, terus ya gue pengen nanti next time kita bisa obrolannya tuh bisa lebih banyak lah. Kan gini, bahasa orang agent itu kan kadang kaku ya. Maksudnya lu ngomong apa, kita iya, padahal otaknya nggak nyampe. Gitu. Cuman mau nanya lagi mungkin ke Eda apa. Jadi gue coba untuk korek supaya kalian bisa ngobrol dengan bahasa yang nanti mungkin bisa lebih dimengerti. Gue nambah satu ya, kan tadi kan yang lu tanya itu, gue bilang kan sesuaiin sama budget ya. Jadi kan kita kan ambil untuk warisan dulu. Terus kan udah dong, dengan kita udah ambil satu warisan itu, kita kan lebih aman ke depannya. Terus otomatis kan kita kehidupan kita juga bakal meningkat dong ya, gitu kan. Nggak mungkin segitu-segitu aja gitu. Kan pasti nanti gaji naik, nanti ada dapat bonus, ada apa. Nah di saat itulah kita bisa upgrade. Jadi bisa nambah. Nah kan jadi kan kita mikir, oh ya gue ada naik ya gaji gue 10% atau berapa persen gitu kan. Nah di saat inilah kayaknya gue udah bosan nih pakai BPJS, gue pengen punya rumah sakit pribadi nih sendiri gitu dari asuransi. Itu yowes di telepon itu agennya betul, bisa di-upgrade gitu. Jadi sebenarnya bisa di-combine dan di-adjust lah. Ini saran buat teman-teman kalau yang mau punya asuransi nanti next. Oke, gue harus siapin mental dan budget untuk bayar asuransi, cari agent-agent tuh yang udah lama. Yang kerjanya tuh kalau bisa udah atas 5-6 tahun. Jangan kenal juga lah ya, gitu ya. Ya kenal pun belum tentu. Lu baru setahun 2 tahun, kode ini selesai, berhenti.
Maksud gua lu cari agent-agent yang dia kerjanya emang udah oke hidup gua untuk asuransi. Dan kalau bisa kayak mereka nih suami istri. Jadi kan ya tadi nanti lu mau upgrade nih kehidupan lu mungkin 5-6 tahun lagi lebih baik. Lu mau upgrade, mau nambah, mau ini mau. Kalau agent lu udah nggak ada, bukan nggak ada dalam tanda kutip mati, tapi udah nggak di asuransi lagi. Karena banyak agent asuransi tuh yang ya begitu, nggak bertahan lama gitu, cuma setahun 2 tahun selesai. Susah nawarin ya karena nih lu pada nih ya yang suka enggak gua nggak butuh asuransi bla 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 itu aja jadi frustasi tuh jadi mereka pada berhenti gitu. Jadi kayak pengertian nggak butuh itu ya. Itu sebenarnya karena sesimpel kita masih sehat. Enggak, iya tapi kan resiko itu ada. Mungkin sesimpel kita nggak kenal lagi nggak sesimpel kenapa-napa dia aja. juga nggak dapat datanya sih Pak kalau gue bilang. Karena dulu gue pernah dengar ya gue nggak tahu. Koreksi kalau gue salah. Dulu gue pernah dengar 70% apa 80% orang meninggal itu karena sakit kritis. Betul. Orang meninggal ya. Betul. Itu karena sakit kritis. Betul. Dan sakit kritis itu apa? Sakit yang mahal. Ya. Betul. Bukan yang cuma minum tolak angin sembuh. Ya, jadi kan tolak angin obat dewa tuh segala penyakit ya. Segala penyakit. Segala lu apa dikit tolak angin aja gitu. Tapi kritis itu mahal ya. Misalnya mau dibilang mungkin habis duit miliaran. Iya. 70% berarti kan itu udah gede banget. Enggak tahu 70 atau 80 sih. Gede banget. Di atas hampir 80%. Hampir 80%. Maksud gue itu gede banget. Lu meninggal karena sakit kritis tuh waduh gila udah sakit, lu tersiksa dulu terus nggak selamat. Tetap mati juga anyway gitu maksudnya. Udah keluar duit banyak, tetap mati juga. Itu bingung ya secara naluri nih kalau gue misalkan ya amit-amit gitu gue masih punya nyokap gitu. Kalau nyokap gue sakit kritis, lu nggak biayain. Iya. Lu nggak mungkin nggak bawa ke dokter. Walaupun lu tahu ini nggak bakal sembuh. Iya. Biarpun orang tua sendiri udahlah mama mati aja nih, papa mati lu aja lah. Mungkin kan tega, tega gitu. Nggak mungkin tega gitu. Sebagaimana lu bisa bantu, lu bantu gitu maksudnya. Tapi sesimpel maksud gini, satu lagi kalau gue juga boleh nambahin ya gitu ya. Sebenarnya dengan kita punya asuransi, kita punya pilihan lebih. Mungkin kalau kita nggak punya asuransi gitu kan, pilihannya adalah ya udah biarin aja gue mati gitu kan, biarin aja gue nggak ada. Karena orang tua kan juga nggak pengen jadi beban ya, maksudnya ya. Buat anak. Keluarga, buat anak gitu. Mereka nggak mau jadi beban. Banyak banget orang tua yang juga nggak mau jadi beban buat anaknya. Makanya mereka lebih memilih untuk udah mendingan gue nggak ada aja gitu loh. Ya, tapi kita sebagai anak itu kan juga jadi beban ya. Iya. Gitu kan. Nah, makanya kalau kita punya pilihan lebih baik gitu kan. Kalau soal keuangannya nggak usah pusingin gitu kan, karena udah dibayar dengan insurance gitu ya. Kita juga bisa berobat yang terbaik. Ya akhirnya everybody win. Tapi kalau urusan meninggal apa enggak kan urusan Tuhan. Iya. Kita sebagai manusia cuma bisa lakuin yang terbaik. Iya. Ya kira-kira gitu. Ini cuma valid buat keluarga-keluarga yang harmonis ya. Yang kalau lu nggak deket sama bapak lu, mungkin lu nggak peduli bapak lu mati atau emak lu mati. Cuma kalau ini kita nggak mau untuk yang masih peduli dengan keluarganya ya. Iya. Gua nggak bilang semua harus itu enggak. Orang yang dekat sama bapaknya bodoh amat lu mati. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus biar gue dapat warisan atau apa gitu mungkin. Ya mungkin ya kalau cenderung pikirannya seperti itu ya. Ya kan ada aja gitu. Kayak tadi si Cici ngomong nanti kalau uangnya kehidupan udah lebih baik. Tapi banyak juga orang-orang yang hidupnya begitu-gitu aja dulu sampai sekarang gitu. Dari dia kecil sampai dia umur 40-50 ya susah-susah ya terus. Gue gak tahu kenapa ya. Ya itu udah obrolannya udah di luar asuransi. Tapi kan ada juga orang-orang yang ya segitu aja asal lewat hari aja hidup. Besok gak tahu apa yang terjadi udah aja gitu. Iya. Itu di luar asuransi lah. Maksudnya dia entah gaya hidupnya, entah dia emang gak mau maju apa. Karena banyak orang juga yang gak mau maju. Tapi kan itu berlaku untuk orang-orang yang punya goals mungkin hidupnya nanti bisa lebih baik atau apa. Kan sama ya kalau misalkan orang bilang gue punya asuransi juga percuma. Kan gue juga belum tentu sakit dan belum tentu mati. Sama kan persis kayak kita punya payung dalam mobil. Belum tentu hujan. Ngapain lu bawa payung dalam mobil? Belum tentu juga hujan. Bawa jas hujan dalam motor. Belum tentu juga hujan tiap hari kan enggak. Tapi kan memang lu berjaga-jaga untuk bawa. Tapi orang pasti ntar ngomong gini nih. Netizen nih, hujan jangan lu sama-samain sama mati. Hujan mah kalau hujan gue pulang tinggal mandi, mati kayak gitu. Netizen tuh maha benar kan orang di Indonesia gitu. SJW nih, social justice warrior gitu. Itu kan balik lagi kalau itu kan pilihan. Iya, pilihan. Gitu kan. Cuman kita mungkin di beberapa pengalaman kita pernah ngelihat gitu kan. Kita lihat ada orang yang nggak punya insurance gitu kan, and then
secara keuangannya juga jadi berantakan, jadi keluarganya juga efeknya tuh efek dominonya tuh besar panjang. dan panjang dan lama, gitu kan? Ya mungkin karena kita sudah melihat kan gini, orang bilang kan gini, pelajaran paling bagus adalah kita nggak perlu ngalamin sendiri. Jadi, kalau kita udah lihat dari pengalaman orang lain, gitu kan? Ya kita bisa belajar dari sana, kita bisa ambil, ya itu lebih baik. Iya. Gitu. Kalau kita udah lihat dan kita udah lihat gitu kan, beberapa dan banyak yang ngalamin kayak gitu, ya kenapa kita mesti ngelakuin hal yang diulangin lagi? Gitu. Kan kalau orang tuanya mampu ya bisa kan, tapi kalau misalkan orang tua keluarga semua nggak mampu gimana? Itu kan pasti yang bantuin teman-teman atau keluarga jauh. Karena saya juga pernah ngerasain kayak gitu loh. Teman sendiri saya nggak paksa dia koma, orang tuanya nggak mampu, akhirnya teman-teman juga kan punya kepentingan gitu. Jadi ya kita kan kasih kan juga secukupnya. Makanya asuransi itu ya buat saya ya memang harus punya gitu, karena memang itu cinta dan tanggung jawab lu keluarga lu. Gitu jadi sedih kan. Kok tisu kok? Jadi ya tapi ini mereknya ditutup dulu ya karena ya tapi ya benar sih, lu pada kalau bisa pikirin lah sekecil apapun, karena mau dihitung bagaimanapun, pakai kalkulator manapun, beli asuransi nggak ada ruginya. Apalagi kalau kita ngomong yang UP. Kayak waktu itu om gua bayar kayaknya preminya sebulan 700 atau 600 ribu. Kalau meninggal tuh dapatnya 200 juta. Lu hitung aja nih kan, gimmicknya asuransi kan bayar 10 tahun. Itu tai kucing ya, lu jangan percaya ya. Itu bohong, bullshit. Bohong. Bayar asuransi seumur hidup lu mau pakai. Lu gak mau pakai, lu gak usah bayar. Lu masih mau pakai, lu bayar terus. Sama kayak asuransi mobil. Selama lu masih mau pakai, ya lu bayar terus preminya tiap tahun. Betul. Asuransi kesehatan, jiwa dan lain-lain itu sama. Jadi lu jangan mau kemakan gimmick-gimmick agent-agent yang penting lo closing, iming-iming 10 tahun, nggak ada. Mungkin ada yang kayak gitu, itu segelintir orang yang beruntung. Karena ya ini pembahasannya deep nih, tapi kita akan bahas nanti ya. Nanti next lah kita bahas yang lebih teknis asuransi nanti lah next. Kan kita ngomong yang luarnya dulu. Tapi asuransi itu yang tadi, kalau om gue tuh bayar 600 atau 700 ribu, kalau meninggal dapat 200 juta. Lu hitung aja kalau lu bayar baru sekali mati cuan banyak. Mati itu buat binatang katanya, meninggal. Buat meninggal lu cuannya banyak. Lu bayar anggaplah udah 5-6 tahun, tetap aja belum 200 juta juga gitu. Jadi harusnya sih nggak ada ruginya ya kalau beli asuransi. Kayak cuma balik lagi, cinta dan tanggung jawab, itu benar. Itu sih yang mesti di bold tuh, cinta dan tanggung jawab. Kalau lu nggak punya cinta dan tanggung jawab, ya mungkin lu selengean aja hidup lu, udah besok lu mati, udah gue mati aja yang susah orang tua gue ini. Gitu. Tapi ya lu tinggal nggak tega sih kalau itu ya gitu. Tapi kan ntar orang balik lagi, tapi kan gue uangnya pas-pasan buat makan, buat itu. Ya lu kalau nyalain keadaan mulu sampai kapan juga ya begitu terus gitu. Sebenarnya harus pinter-pinter lu kan untuk gimana gue bisa lebih baik gitu. Makanya kalau sebenarnya kalau kita bilang ya, karena ini berhubungan dengan keuangan gitu kan. Ya kita bilang berapa banyak orang kalau beli Starbucks, kesebut merek. Ya kita bilang lah coffee shop gitu kan. Kopi mahal. Iya kami. Lu beli yang 50 ribu itu murah. Dan itu mungkin bisa setiap hari dia minum. Gitu kan? Ya kalau orang itu nggak beli asuransi sih itu orang bodoh. Bodoh amat, lu gak seneng, lu bodoh. Tapi kan banyak orang-orang yang minumnya masih Starling, Pak. Oh iya. Nah, itu kan bicara kopi mahal sama Starling lah ya. Tapi gimana dengan handphone? Oke. Lu beli handphone bisa yang mahal-mahal, sampai cicil-cicil. Willing untuk nyicil gitu ya. Betul gitu. Tapi kok lu nyicil 500 ribu atau berapa gitu yang memang buat diri lu sendiri, buat keluarga lu, kenapa berat gitu. Berarti dia belum punya cinta dan tanggung jawab. Sebenarnya mungkin punya, cuma mungkin belum ke expose lebih gede lagi. Ya makanya lah, gue berharap dengan obrolan kita ini, balik lagi ya, gue nggak suruh lu harus beli terus habis ini telepon temen lu yang agent. Cuma kita ngomong aja yang apa adanya. Kita nggak dapat apa-apa juga ya. Iya, yang realitinya terjadi itu apa sih gitu kan. Makanya gue buka dari semua sudut pandang, dari sudut pandang agent, dari sudut pandang gua ibaratnya yang di luar dari perusahaan asuransi gitu. Terus kalau untuk sandwich generation nih Pak, itu gimana tuh?
itu dia harus membiayai atas, membiayai bawah, terus di tengah-tengah nih. Justru gue bilang itu yang penting ya, yang harus punya ya. Ya kita semua memang sandwich generation. Enggak, ada yang enggak. Ada yang enggak. Yang bapaknya kaya, kan dia nggak usah ngebiayain atas. Iya. Dia fokusnya ngebiayain bawah doang. Yang sekarang banyak nih terjadi sekarang sandwich generation ini. Dia dipaksa, apalagi kalau baca Twitter tuh serem-serem dah. Pokoknya sebulan mesti store berapa ke mana? Ke orang tua gitu-gitu. Dia hidup sebenarnya kayak gini loh. Kenapa bisa timbul kayak gitu kan? Ini gue nggak bilang salah sih ya. Maksudnya gue nggak bilang salah, tapi maksud gue ada beberapa orang tua zaman dulu tuh yang berpikir kalau nanti gue tua, gue tuh hidup sama anak, dibiayain anak. Nah berarti sebenarnya dia tuh menyiapin anaknya jadi dana pensiunnya. Oke. Jadi karena punya pikiran gue tua nanti gue hidup aja sama anak gue. Dan akhirnya kan sebenarnya gini, ya anaknya jadi asuransi buat orang tuanya. Cuma bedanya nih asuransi kalau lu beli di perusahaan asuransi itu jadinya paper, maksudnya polis. Betul. Kalau ini bentuknya manusia daging gitu ya. Iya. Tulang dan daging. Kalau memang buat teman-teman yang udah ngerasain sandwich generation, ya jangan sampai itu terulang lagi ke anak kita. Gitu. Udah kita mesti putus. Iya, putus di kita aja gitu. Udah cukup ya gitu anak kita. Ya udah kita kasih yang lebih baik lah. Kita ngajarin yang lebih baik lagi. Lu bilang kan rentetannya tuh panjang tadi. Balik lagi rentetannya tuh panjang. Iya, bahkan kadang lu udah planning nih. Anak mau ini duit udah di planning. Ya nggak semua orang punya plan sih. Ada orang hidup ya udah mengalir aja kayak tokai di sungai gitu. Tapi mengalir aja tuh plan. Itu plannya dia. Betul. Itu plan. Itu plan dia. Plannya. Tapi maksudnya ada orang udah plan gitu kan kejadian. Berat, sakit kritis, keluar uang banyak, buyar semua tuh, panjang tuh tadi tuh akhirnya nggak jadi sekolah di luar negeri mungkin, nggak jadi terlalu gede lah, nggak jadi sekolah, nggak jadi kuliah lah, apalah, rata-rata panjang, akhirnya jadi sandwich generation lagi. Ya walaupun balik lagi orang sukses nggak hanya dari pendidikan, nggak hanya dari lu punya warisan, beda-beda caranya orang sukses. Benar. Ya tapi sandwich generation justru harus diputusin ya. Jangan sampai anak lu jadi sandwich lagi nih gitu. Iya. Kan kita juga kadang-kadang gitu. Sebenarnya banyak orang tuh nggak tahu kenapa dia benci sama asuransi. Sesimpel waktu pas kita awal-awal gabung gitu kan, ya kita diomongin gitu kan. Kita ditanya, lu kenapa sebel sama asuransi? Iya ya. Kenapa gue sebel sama asuransi ya? Karena kita juga banyak dengar sini, dengar sono, dengar sini. Cuma kata sono, kata sini. Denger, ya. Gitu kan. Jadi akhirnya karena gibah gitu kan. Ya kan. Jadi ikut-ikutan. Jadi kita, ya asuransi itu gak bagus. Ya. Padahal kita belum melihat lebih dalam. Orang kan sama nih ya. Gue juga sama nih, sama kayak Frans ya. Gaji 600.000. Kalau dia kan ambil gope, gue ambil 350.000. Dan memang gue tinggal sama orang tua gitu kan. Dari situ juga orang tua tuh marah gitu. Lu gila ya, lu gaji 6,5. Dibohongin siapa lagi nih? Paronya ya. Lu udah asuransi, lu dibohongin sama siapa lagi lo gitu. Terus udah nggak apa-apa, tenang aja. Terus sampai tuh polis jadi, gue bilang, Mak, kalau terjadi apa-apa sama saya, ini ada polis ya Mak. Di sini ada nilai warisannya nih Mak buat Mama. Lu gila lu ngomong gini gitu. Terus Mak, tabula, amit-amit lu ngomong kayak gini. Terus Mak, nanti kalau Ai sakit, misalkan Ai nggak sadar nih, Mama tolong ini ya, bawa kartunya Mak gitu. Lu gila gini, pas gue lagi sakit, itu dibayarin sama asuransi kan. Mak gue langsung bilang, oh gila, bener ya ternyata ya. Berapa waktu itu UP-nya kalau masih ingat? Bukan UP sih, kayaknya hospital ya itu ya. Hospital dulu kalau nggak salah gue dapat yang kamar 250.000 di tahun 2008 atau 2009 gitu. Itu gue umur 3,5 kayaknya. Kamar 3,5 ya, 3,5 ya kalau nggak salah. Pokoknya segituan deh, lupa udah lama soalnya. Baru kerja kira-kira setahunan 2 tahun lah memutuskan gitu. Sebenarnya sih nggak mau punya juga awalnya. Sebenarnya nggak apa sih asuransi gitu. Cuman memang berhubung temen gue nawarin, terus dia nawarin, dia cuma bilang gini, nanti kalau lu sakit, lu nggak bakal nyusahin orang tua lu. Gue mikir bener juga ya, selama ini gue tinggal sama emak gue sama bapak gue nih ya. Terus nanti kalau misalkan kenapa-napa, masa dia juga yang bayar rumah sakit, padahal gue udah kerja, gitu kan malu, muka gue mau taruh di mana, gitu gue bilang. Ntar gue di rumah sakit teman gue nanya, siapa yang bayar? Mak gue. Kan lucu gitu, kan sedangkan gila tuh kan udah kerja gitu. Jadi ya gue maksa gitu, ya udah gue gaji segitu,
ya wes lah, biarpun gue diomelin sama emak gue, tapi gue pikir kan gue makan ya udah, jadi irit-irit loh gitu kan, irit-irit, tapi kan gue juga marketing kan, jadi ya udah kita lebih giat, lebih rajin lagi untuk mendapatkan uang lebih gitu. Contohnya kayak gitu. Oke. Wah, nih seru banget nih, masih banyak banget yang mesti gue tanya ya. Nih pertanyaan gue mungkin ada ratusan mungkin, tapi ya ini pertanyaan terakhir deh, kayaknya dia pada mau jemput anak pulang sekolah gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, kan tadi kita udah ngomong asuransi itu kenapa harus punya, siapa yang nggak perlu punya. Nah, cara memilih asuransi yang benar, maksudnya supaya lu nggak beli, nggak sia-sia. Terus benar tuh dalam tanda kutip, apakah harus, ini nggak tahu ya, apakah harus agen yang benar, apakah harus perusahaan yang benar, apakah harus jenis asuransi, karena asuransi kan jenisnya itu banyak, ya. Kalau boleh nanti lu juga jelasin deh, dasar asuransi itu apa. Kayak misalkan harus beli UP dulu apa segala macam, baru lu bisa beli turunannya gitu. Jadi gimana gitu cara memilih asuransi yang benar untuk semua orang. Maksudnya gini, ada orang yang, kalau yang orang banyak duit tuh nggak usah diomong lah, dia mah tinggal tunjuk, tinggal bilang gue mau punya UP segini, kamar segini gitu kan. Bahkan ada yang katanya bisa berobat di luar negeri gitu, dibayarin gitu ya. Nah, bagaimana cara memilih asuransi benar untuk rata-rata orang Indonesia yang kita ngomong yang tadi lah, gaji pas-pasan. Lalu jelasin dulu kalau boleh ke teman-teman. Jadi asuransi itu apa sih, basicnya apa sih? Kan ya kalau gue ngomong balik, bukan kapasitas gue tahu, tapi gue gak mau sotoy, dia nih ngomong, dia kan barangkali udah ada update atau apa kan gue juga gak tahu. Ya, nah yang paling pasti sih gini, sebenarnya itu sesimpel kayak kita, karena mungkin kita belum tertarik atau mungkin kita belum tahu, jadi kita nggak cari tahu lebih lanjut. Jadi maksudnya ketika kita memang, misalkan contoh dari kita ngobrol gitu kan, ada beberapa kayak teman-teman mungkin berasa, oh iya benar juga ya, oh ya masuk akal juga ya, oh ya kayak gimana juga ya. Nah jangan ragu-ragu, telepon temennya teman-teman, gitu loh ya. Nah kalau ada orang yang nggak punya teman agen asuransi itu gimana? Gue percaya kalau misalkan tadi gitu ya, dan memang dapat gitu ya, pasti cari dan ketemu. Ya sekarang zamannya internet lah, lu tinggal klik ya kan, perusahaan asuransi. Gitu kan, itu pasti banyak, dan pilih yang memang kalian percaya. Tapi yang paling pasti adalah, percayanya apa nih? Percayanya sebagai personal atau perusahaannya? Ya sebagai, kan 3, programnya gimana, company-nya gimana, sama agennya seperti apa. Kalau menurut teman-teman mereka layak dipercaya, monggo silakan. Gitu ya, 3 itu ya dilihat. Nah kalau kita udah lihat misalkan contoh, oh company-nya kayak gimana ya, gitu ya, kita tahu gitu kan. Terus programnya seperti apa nih, gitu kan. Karena kan programnya sendiri juga banyak yang ditawarin seperti apa. Nah habis itu lihat juga kapasitas dari agennya yang bersangkutan. Kapasitasnya sebagai apa nih? Maksudnya indikatornya apa? Ada tips kalau indikator kan macam-macam ya, gitu kan. Apakah dia harus pinter, apakah dia harus loyal dengan company-nya, atau gimana? Kalau gue tadi kan, kalau saran dari gue, kalau bisa di atas 5-6 tahun, berarti dia udah mencurahkan hidupnya, kerjaannya untuk di insurance. Jadi once ketika gue sakit, gue tinggal. Nah mungkin itu lebih bagus kapasitasnya dari lu nih Pak, gitu kan. Yang ini karena kan lu juga ada pengalamannya, lu sebagai user. Gitu. Kalau gue itu doang sih indikatornya. Kalau dia mau, sama itu dia juga mesti ngerti produknya. Jangan sampai pas, karena gue pernah dulu beli asuransi itu sembarang, bukan sembarang ya. Yang gue ini pengalaman gue, kalau bisa lu pada jangan ngalamin dah. Jadi dulu gue tuh beli asuransi ojok-ojok. Ini cerita sedikit lah. Jadi dulu gue ditawar asuransi nggak pernah mau, karena dulu gue tinggal sama om gue, yang om gue bilang lu nyumpain gue mati. Akhirnya gue jadi kedoktrin asuransi itu bukan sesuatu yang bagus. Karena dia bilang banyak orang nggak suka asuransi itu karena nggak tahu apa alasannya, juga nggak tahu gitu, cuma denger katanya. Nah akhirnya gue kedoktrin, gue nggak beli asuransi. Terus singkat cerita gue udah selesai sekolah, gue keluar dari rumah, gue kerja, gue ngekos. Waktu itu gue diare dari malam sampai pagi lah, kayak udah mau mati gitu. Terus di lebaran, jadi mbak kosannya pulang, nggak ada orang di kosan, nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Nah di saat momen itu gue ingat teman-teman gue tuh yang dulu nawarin gue asuransi bilangnya gini, nanti penutupan mereka waktu approach ya, waktu mau nawarin gue ya, ini gini, dapetnya ini. Walaupun jujur ngomong gue nggak gitu dengerin, karena kan gue nggak mau beli.
terus ngerasa dijebak. Ini juga pada kurang ajar kayak jajan zaman dulu nih. Ketemu yuk ngopi, pas ngopi anjir dari awal sampai akhir ngomongin asuransi, bukan karena dia pengen tahu kabar gua atau apa gitu-gitu. Dijebak itu juga sesuatu yang salah lah. Lu kamulin aja ngomong, gue pengen jelasin tentang insurance gitu-gitu. Nah, singkat cerita, gue ingat mereka tuh setiap nawarin ngomongnya gini. Nanti ini closing statement mereka ya. Nanti kalau lu ada apa-apa, lu cari gua. Nanti gue pasti tolong lu kalau lu sakit atau apa. Terus gue inget lah waktu lagi sendiri itu diare udah mau mati, terus lemes banget pak. Itu diare tuh gila deh pokoknya. Terus kayak mungkin sepele gitu, tapi mematikan kalau gue bilang. Nah, terus gue inget, oh iya kan kalau gue punya asuransi, gue bisa minta tolong mereka nih orang-orangnya. Bilang nanti gue tinggal cari gue aja gitu. Ya udah akhirnya besokannya pas gue sembuh, gue cari tuh agen asuransi tuh siapa tuh, pokoknya gue beli dah. Dulu walaupun nggak tahu ya. Walaupun nggak tahu tapi mencari tahu kan. Tapi gue nggak cari tahu, gue mau beli doang. Karena ya udah kan intinya asuransi sakit dibayarin, sesimpel itu. Itu juga kesalahan sih. Gue nggak mau cari tahu lebih. Once ketika lu bayar, lu harusnya tahu lu bayar untuk apa. Betul. Harusnya lu bener-bener tahu. Walaupun pasal asuransi itu segambreng, bukunya tuh mungkin tebel dan nggak mungkin manusia ada yang baca dari depan sampai belakang. Nggak kayak novel. Kalau novel kan lu mesti baca semua. Kalau lu satu halaman nggak baca aja lu nggak ngerti itu ceritanya, bingung gitu kan. Nah, asuransi itu polis nggak ada yang mau baca. Dulu zamannya masih buku, mungkin sekarang udah digital ya. Iya, sekarang digital. Iya gak sih? Betul. Ada bukunya. Lebih polis. Oh iya. Soalnya tapi kalau ada yang mau fisik masih bisa. Oh iya. Nah, tapi dulu akhirnya gue beli, gue nggak tahu, gue beli doang, sakitnya dapat berapa, apa gue bener-bener nggak ada clue lah, nggak ada ingetan sama sekali lah, meninggal dapat berapa tuh bener-bener nggak tahu, kenapa ya waktu itu gue nggak tahu ya, karena bego lah ya, terus tapi intinya nggak bego juga lah, pas gue kejadian, wah nggak sesuai ekspektasi gue, jadi gue udah beli dan ternyata ini nggak terjadi di gue doang, banyak orang di luar sana beli asuransi. Pas mau klaim, mau pakai, nggak sesuai ekspektasi dia. Karena mereka mikir gue bayar, udah gue tenang-tenang ya tadi. Gue ada yang protect gue nih, gue udah biaya resiko gue nih. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Ujung-ujungnya gue harus tetap keluar uang lagi untuk bayar walaupun sebagian udah dibayarin. Tapi gue tetap harus keluar uang. Dan lumayan banyak gitu. Terus gue mikir, udah tepo nih sama perusahaan asuransi, padahal legalnya kan yang nggak jelasin dan salah gue juga, gue yang nggak nyari tahu tentang apa yang gue beli lebih dalam. Sebenarnya ya memang dua sisi lah ya, maksudnya ya dua sisi. Dalam artian kayak gini, kadang-kadang karena secara mindset banyak orang tuh masih berpikir asuransi adalah pengeluaran, gitu kan. Nah pengeluaran itu pasti jatuhnya dikecil-kecilkan. Kalau bisa tuh cari yang murah. Tapi kan tinggal pertanyaan kayak gini, murah tapi nggak bermanfaat, ataupun murah tapi ternyata nggak cocok sama yang kita punya nih. Yang lu butuhin. Ya yang lu butuhin, sesimpel misalnya kayak gini. Ternyata kita, contoh ya, kita percaya kalau misalkan berobat yang bagus ya di Penang, misalnya. Misalnya. Terus karena kita berpikir kita mau punya asuransi, terus kita bilang, udah gue yang murah aja, di Indo aja gue. Padahal kita tuh, hati kecil kita percaya kalau yang bagus tuh di Penang. Pertanyaannya, kalau misalkan contoh kita lagi sakit, kan yang pingsan nih gua nih misalnya nih, gitu kan? Iya dong. Yang pingsan yang sadar gua nih, gitu kan? Nah dia percaya Penang nih. Menurut lu dia bakal bawa gua kemana? Penang. Ke Penang. Betul. Akhirnya jadi nombok gak? Nombok. Nah makanya kalau kita ngambil insurance better yang memang sesuai, yang kita percaya. Jadi jangan, maksud gua nih jangan cari jangan terjebak dengan kata murah, yang akhirnya malah nggak ngebantu lu. Gitu loh. Jadi yang memang sesuai lu percaya. Kita ambil contoh misalnya, misalkan kalau kita bilang misalkan UP lah, kita bilang UP jiwa misalkan meninggal. Ya udah misalkan kan ada orang beberapa yang misalkan contoh kalau dia ngambil itu, udah yang penting gue mati nggak ngerapatin orang. Misalkan yang sebatang kara ya, gitu kan, gue mati nggak ngerapatin orang, gitu kan. Nah dia ngambil UP misalkan, ya udah gue UP 20 juta. Tahu nggak? Ternyata mati itu bayar. Oh iya ya. Mati itu nggak gratis. Gue nggak pernah mati sih. Tapi nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi faktanya kan ada. Ya makanya rumah duka rame. Betul. Bertumbuh lagi, gitu kan? Ada terus yang baru. Ada terus lagi yang baru, gitu kan? Rumah duka. Dan di rumah duka juga dipampang.
harga paketnya mau berapa Oh, itu semuanya. biasa di peti ya mahal ya. Dan itu nggak bisa nawar. Tapi kan kalau orang muslim cuma dipocok. Iya ada juga yang seperti itu. Bukan pocok, di kain kafan ya. Ya di Tetap beli ya kali ya gak Tapi kan nggak berapa mahal lah kain ketimbang Tapi peti tetap mati keluar duit. Karsten yang mahal itu. benar. Tetap keluar uang, gitu kan? Ya prinsipnya kalau misalkan tadi ya disesuaikan, misalkan kita tahu, oh kita memang nggak ngeratin orang, ya minimal misalkan tanah berapa ini berapa ya kita udah Oh, sesuai. kuburan lu bayar Iya. lagi lu. Mau dikremasi juga bayar. Iya. Siapa yang mau ngerjain? Jadi beberapa kepercayaan agama kan ada yang ditaruh juga, gitu kan? Iya, ya abunya Ya abunya ditaruh, gitu kan? Kalau nggak dikubur. Betul. Di- Itu kan maintenance ya? dikubur aja maintenance per 3 tahun loh. Kalau yang di pemerintah ya. Iya. Kan per 3 tahun kita kan perpanjang bayar lagi. Kecuali di San Diego Hills. Ya. Ya itu Sekali bayar untuk Sekali bayar. selamanya. Tapi lumayan. Lumayan. Ya mahal, balik lagi. Mahal. Itu balik bayar lagi, gitu ya. balik lagi. Ya berarti kalau dari gua agent, Kebutuhan masing-masing. kalau dari gua agent berarti mesti yang loyal, yang udah lama, yang emang hidupnya dicurahkan untuk perusahaan. Walaupun dia pindah, ya walaupun bodo amat, yang penting dia masih di bidang yang sama. Terus harus pinter, knowledge-nya harus ada. Dan dia harus open dari awal. Jelasin sampai bener-bener ngerti. Tapi susah ya kalau memang lu bener-bener ngerti apa. Tapi lucunya lagi, otaknya kan belum lucunya lagi nyampe. nih kadang-kadang nih ya, kita sempat ketemu berapa gitu kan, kita mau jelasin gitu, aduh ribet, udah gue percayain aja sama lu gitu, karena banyak yang begitu juga enggak? Itu orang banyak gitu. Orang juga. susah nggak begitu. Enggak juga, kalau nggak mau ribet itu nggak ada urusannya sama banyak duit apa enggak. Tapi biasa bos-bos tuh gitu. Mungkin tuh. banyak utang jadi nggak mau ribet loh. Enggak biasa Aduh bos. gue pusing nih kan Waktunya mikirin nggak ada, udah lu aturin deh gitu. Nggak juga, Nggak juga ya. nggak juga. Ada Ya. yang memang mau tahu, makanya tadi better ya kita juga mau tahu. Kalau kita kayak misalkan contoh kita mau beli barang gitu kan, kita misalkan lagi ke mall, kan kita juga cari tahu, kita lihat harganya, kita lihat modelnya, kita cobain, kita iniin, kita coba lihat. Ya kan fit nggak ke kita? Kayak mirip beli baju lah ya. Kan kalau Ya. ke mall kan kita beli baju yang memang kita fitting dulu kan. Kan sama dong kayak di asuransi kan kita kan nanya-nanya dulu dong. Oh ini kayak gini cocok kayak buat gue ya kira-kira gitu. Sama kan baju ML, kalau misalnya kita kegedean, gombrong. Kalau kekecilan, pusat kemana-mana kan. Jadi sebenarnya butuhnya itu butuh yang sesuai. Berarti tips gue gini sih buat teman-teman, kalau lu once ketika mau nyari atau nggak lagi ditawarin terus lu mau beli, lu jangan gengsi atau malu juga untuk ngomong. jangan nutupin info ya. Budget gue cuma segini. Benar. Tapi kadang kan banyak kan agent asuransi tuh langsung sodorin tuh langsung angka yang dia mau, bukan yang nasabahnya mau, ngerti gak sih? Jadi langsung dibikinin nih polisnya, preminya sebulan 1,5 juta gitu, mau dia aja tuh langsung bikinin 1,5 juta, padahal dia belum tentu ada duit segitu gitu loh. Jadi lu juga jangan pada malu untuk ngomong. Kalau gue cuma punya 300 bisa dapatnya apa nih gitu. Ngomong aja padanya, nggak usah gengsi, nggak usah malu, duit dulu kok, bego aja Nanti kan malu. maksudnya kalau kayak gitu kan mungkin nanti tinggal negosiasi ya. Iya, gitu kan? ketemu Ya, ini sampai nggak mungkin nih ketemu kalau titiknya segini, kayak bisa gimana, nggak dinaikin budgetnya segini gitu. Tapi kan Benar. itu maksudnya intinya lu ngomong lah, jangan malu lah, jangan gengsi-gengsi. Iya, atau enggak maksudnya akhirnya lu jadi beli karena nggak enak, karena lu gengsi, atau enggak lu jadi nggak beli karena lu anggap mahal, padahal mungkin bisa di-adjust. Iya. Betul. Mungkin bisa di-adjust nih, akhirnya lu nggak beli karena lu gengsi doang, Betul. bukan karena gengsi, karena lu nggak punya duitnya gitu. Kalau memang lu sanggupnya sekian, lu ngomong aja apa adanya gitu. Kalau memang nggak ketemu, nggak bisa beli ya udah. Tapi kan at least lu udah ngomong. Jadi lu nggak beli cuma bukan karena lu gengsi, Iya. tapi karena memang lu belum ada budget aja gitu. Tapi masih bisa diobrolin harusnya. Kadang kalau soal budget ya kadang-kadang secara sehat kan kita mungkin mikir nih ya gitu ya. Oh makanya gue nggak punya budget, nggak punya apa. Tapi lu pernah dengar nggak? Contoh misalkan ada orang begitu sakit, tiba-tiba duitnya ada kok bisa bayar. Hari ini kita ngomong nih, misalkan bayar 2 juta mahal, bayar 1 juta mahal, bayar 500 mahal, gitu kan? Terus ayolah gue nggak punya asuransi, nggak punya. Tapi begitu sakit tiba-tiba bisa bayar. Sebenarnya kan mungkin ada. Kalau dipaksain. Iya. Ya kan kalau dipaksain. Benar. Kalau ya, lu juga harus paksain bayar sebenarnya. Kan intinya sama-sama paksa, tinggal mau paksa bayar gede atau paksa bayar kecil gitu kan. Iya. Tapi kembali bebas sih ya. Iya. Ini pilihan. Tapi ya gini sih, juga jangan mau dijebak. Ini jebakan-jebakan Batman, agen asuransi ya. Dia bilang, waktu yang tepat untuk beli asuransi kapan? Waktu masih muda, masih murah. Bener gak? Bener, murah. Biji mata lu murah, ntar 20 tahun lagi asuransi lu udah gak relate. Iya dong. 20 tahun lagi asuransi mau nggak mau lu harus update dong. Ya mungkin ada update lagi ya, tadi yang lu bilang kan ada perkembangan, ada apa ya. Bukan, sekarang gini deh, kayak zaman dulu, gua tahun berapa beli yang one bed one room, tapi dibatasin limit kamar.
Ya dibatasin harga kamar ya. Harga Ya. kamar. Jadi misalkan gue beli one bed one room yang kamarnya 800.000. Jadi ketika gue masuk rumah sakit yang kamarnya 800.000 atau ke bawah, itu semua dibayar sesuai tagihan. Nggak ada tombok-tombok lagi. Paling yang gue bayar dulu taksnya doang. Tapi nggak berapa mahal lah gitu. Sangat kecil lah dibanding sama yang dibayarin rumah sakit. Tapi nggak relate 20 tahun lagi kamar 800.000 dapat kelas AP lu. Dulu mungkin gue dapat VIP. Betul. Sekarang dapat HP. Ya mungkin di pelosok masih dapat. Berempat kali sekarang kayaknya. Berdua atau berempat kali sekarang. Iya mungkin 20 tahun lagi dari sekarang itu kelas bangsal. Mungkin lu satu kamar 100 orang gitu. Kayak di barak gitu. Iya. Kalau 100 orang kayaknya keramaian sudah. Iya maksudnya ya lebay sih gue bola. Cuman tapi maksud gua nggak bisa dibilang waktu yang tepat tuh waktu masih muda. Kapan ya harusnya lu begini nih. Dari muda benar lu harus punya proteksi. Cuman orang bilangnya karena masih murah itu yang salah. Karena gue bilang nanti nggak akan relate. Benar. Di 20 tahun lagi lu suka nggak suka lu harus upgrade asuransi lu. Mungkin selama masih sehat kali ya. Kebutuhannya juga lu masih upgrade. Ya selama lu masih sehat lu masih Iya. bisa upgrade, lu upgrade. Ketika nanti lu banyak duit lagi, lu mau upgrade lu upgrade gitu. Karena uniknya insurance itu ini, lu memang bayarnya pakai duit, tapi belinya pakai sehat. Duit kecil lu tukar duit gede. Betul. Jadi kita memang bayarnya pakai duit, tapi belinya pakai sehat. Iya iya. Ya, karena kita juga banyak loh, ada beberapa banyak gitu ya, yang kondisi memang udah sakit gitu kan, dan tiba-tiba baru sadar gitu kan, oh ya gua kayaknya butuh insurance nih gitu kan, jadi mau masuk dan itu nggak bisa. Nah itu om gue tuh yang tajir itu yang nanti sekitar 2 tahun 3 tahun lalu nanya gue tuh, ini kan gue panggilnya papi mami karena gue dari kecil tinggal sama dia bilang, ini mami kalau beli asuransi masih bisa, udah nggak bisa, udah pasang ring jantung, udah nggak bisa, gue bilang. Kenapa dia nanya gue bukan agen ya. Ya. Nanti dipikirnya gue agen. Enggak, gue nggak agen. Gitu. Jadi emang kita mau ngobrol, ini banyak banget ilmu yang bisa dikorek dari Koko dan Cici ini. Nanti next time kita bahas lebih detail, produk-produknya apa. Terus banyak lah, gue udah siapin pertanyaannya. Yang nanti gue juga coba tanya ke yang lain, ada mau titip pertanyaan nggak atau apa. Iya. Jadi feel free aja kalau mau nanya gitu. Nah tadi balik lagi berarti tadi apa? Kapan waktu yang tepat? Iya. Sebenarnya kemarin. Sebenarnya kemarin waktu yang tepat. Tapi udah lewat kan. Jadi hari ini yang tepat. Untuk buka polis. Nah, jadi dikondisikan kalau punya budget berapa, mau ngobrol, nanya. Nanti kalau ada yang mau nanya, DM aja DM si Koko nih. Gak perlu ke kita juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya ya lo orang punya teman, lo orang punya ini gitu kan ya. Kontak lah gitu karena kita juga handle kebanyakan juga nggak bisa ujungnya jadi nggak punya waktu kok itu betul dan sekarang kan zamannya udah gampang ya, maksudnya kalau mau klaim juga ya walaupun apa sih namanya kewajiban tak tertulis ketika ya kan tak tertulis kan ketika gue beli polis sama lu nggak ada kewajiban tertulis lu harus layanin gue kalau gue sakit, nggak tertulis, tapi kan tuh secara hati nurani ya lu harus bantu kan. Kalau lu nasabahnya ada ribuan juga lu mana ada waktu lagi gitu. Iya. Gitu kan. Tapi bukan artinya semua harus jadi agent ya. Iya. Nah ini SJW tai kucing nih, bukan semua harus jadi agent. Semua jadi agent juga pusing juga siapa nasabahnya gitu. Gitu kan. Ya udah berarti nanti next kita ketemu lagi, ngobrolin lagi. Gua mau tanya lebih detail lagi. Nanti sebelum ini mungkin gua ntar gue siapin pertanyaan, gue kasih lu dulu off cam, jadi lu bisa siapin datanya. Jadi ngomongnya jadi benar-benar pakai data nih, karena kan gue ntar mau nanya ke produk-produk insurance-nya. Gitu. Oke? Ya boleh juga. Thank you waktunya, Koko Cici. Thank you Sampai ya. jumpa. Thank you. Koko buat ininya, thank you juga teman-teman semua yang udah dengerin. Thank you. Ya, bye. Bye.